Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin dari kelas 10 IPA 3 dengan nomor absen 33. Di sini saya akan membawakan materi biologi nomor 3, yaitu tentang peran ekosistem bagi lingkungan dan dampak ekosistem bagi kehidupan manusia. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu arti ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mengerti. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Dalam ekosistem sendiri perlu kita ketahui bahwa matahari merupakan sumber dari segala sumber energi yang ada. Setelah kita mengetahui pengertian dari ekosistem, selanjutnya kita masuk ke peranan ekosistem bagi lingkungan. Komponen-komponen ekosistem memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia dan makhluk hidup lain. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber bahan makanan. Mengapa demikian? Misalnya saja, produsen menyediakan bahan makanan bagi konsumen primer atau konsumen herbivora. Konsumen primer menyediakan makanan bagi konsumen sekunder atau konsumen karnivora, dan begitu seterusnya. Yang kedua, berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang dinamis. Contohnya, keberadaan harimau di suatu padang rumput untuk mencegah terjadinya ledakan populasi herbivora di wilayah tersebut, agar ketersediaan rumput selalu terjaga. Jika ketersediaan rumput tidak terjaga, maka ekosistem tersebut tidak akan stabil dan akan menyebabkan kerusakan. Kehadiran predator dan parasitoid ikut mengontrol populasi hama agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Contoh lainnya seperti antara elang dan ular. Elang merupakan pemangsa dari ular. Jika elang tidak memangsa ular, maka akan terjadi ledakan populasi ular, yang bukan tidak mungkin ular tersebut akan masuk ke wilayah permukiman dan menyerang warga. Yang ketiga, menjamin tetap berlangsungnya daur ulang sampai organik di ekosistem. Contohnya jamur dan bakteri pengurai yang berperan menguraikan sampah organik menjadi zat-zat anorganik yang sangat diperlukan bagi kehidupan tumbuhan dan sekaligus dapat mengatasi masalah sampah organik. Bisa juga contohnya seperti daun-daunan yang dapat dijadikan sebagai pupuk kompos bagi tumbuhan lainnya. Yang keempat, sebagai sumber senyawa anorganik yang sangat diperlukan bagi kehidupan. Contohnya, tanah merupakan sumber air dan unsur hara penting bagi kehidupan tumbuhan dan makhluk hidup yang lain. Udara merupakan sumber karbon dioksida untuk fotosintesis tumbuhan. Jadi, tumbuhan ini mengubah karbon dioksida dalam proses fotosintesisnya menjadi oksigen yang dibutuhkan bagi semua makhluk hidup untuk melakukan respirasi. Yang kelima, membantu mengatasi permasalahan polusi. Misalnya, tumbuhan yang menyerap karbon dioksida udara untuk proses fotosintesisnya. Dalam proses fotosintesis tadi menghasilkan gas berupa oksigen yang berguna bagi organisme lain. Sebagai contoh lain, tanaman bakau di pinggir pantai yang mencegah terjadinya abrasi pada perairan pantai. Kemudian sebagai contoh lain adalah pohon-pohon besar di perbukitan yang berfungsi sebagai daerah resapan air hujan ketika hujan terjadi, agar air hujan tersebut tidak masuk begitu saja ke dalam tanah yang dapat mengakibatkan longsor dan berpotensi menimbulkan korban jiwa bagi masyarakat maupun hewan-hewan sekitar. Yang keenam, terjadinya rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, arus energi dan siklus daur materi. Namun perlu diingat, hal-hal tersebut dapat terjadi bila suatu ekosistem mempunyai tingkatan atau dapat dikatakan sebagai suatu ekosistem yang baik dan normal. Jika suatu ekosistem
sudah rusak atau tidak normal kembali, maka hal-hal tersebut tidak akan dapat terpenuhi. Yang ketujuh, ekosistem sendiri mempunyai dua komponen, yaitu komponen biotik atau komponen hidup dan komponen abiotik atau komponen tak hidup. Beberapa dari komponen biotik dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Contohnya seperti kapas yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam produk pembuatan bantal. Kemudian contoh lainnya bisa berupa pohon jati yang dapat dimanfaatkan batangnya dalam pengelolaan menjadi sebuah karya seni yang mempunyai nilai ekonomis lebih, yaitu mebel atau furniture. Kemudian contoh lain seperti kulit sapi yang dapat digunakan sebagai beduk atau alat musik Islami seperti rebana. Yang kedelapan, ekosistem sendiri dapat dimanfaatkan sebagai industri pariwisata. Sebagai contoh, ekosistem lamun. Ekosistem lamun yang masih baik akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung hanya sekedar menikmati keindahan bawah lautnya. Wisatawan tersebut berasal dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Contoh lain, ekosistem sabana yang banyak dijumpai di Afrika. Di Afrika sendiri, ekosistem sabana telah menjadi dongkrak perekonomian bagi masyarakat sekitarnya. Karena banyak orang di luar sana yang penasaran dengan bagaimana ekosistem sabana tersebut. Maka mereka ingin mengetahui hewan-hewan apa saja, flora-flora apa saja yang ada di ekosistem sabana. Hal ini jika mampu dikelola dengan baik, tentunya akan menimbulkan atau mendongkrak perekonomian dari suatu daerah atau jika mampu dikelola dengan besar akan menimbulkan profit atau keuntungan bagi suatu negara. Ekosistem yang baik memiliki dampak yang baik pula bagi kehidupan manusia. Sebagai contohnya adalah hutan. Hutan memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hutan membantu manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi untuk bernafas. Karena dalam proses fotosintesisnya, hutan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk respirasi seluruh makhluk hidup. Yang kedua, menjadi tempat tinggal bagi banyak orang di luar. Ini mungkin hanya beberapa saja daerah hutan yang dapat dijadikan tempat tinggal. Yang ketiga, menahan lajunya angin agar tidak terlalu deras. Yang keempat, mencegah banjir, karena hutan merupakan wilayah atau daerah resapan air. Sehingga ketika hujan tiba, air tidak menggenang dan diserap oleh pohon-pohon yang berada di hutan. Yang kelima, menyejukkan suasana. Yang keenam, mendinginkan suhu bumi. Dan yang ketujuh, menyimpan air dalam tanah. Contoh lain adalah terumbu karang. Terumbu karang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi biota-biota laut. Contohnya adalah ikan-ikan kecil, yang mana ikan-ikan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber makanan bagi manusia. Fungsi lain dari terumbu karang adalah sebagai pemecah ombak, agar ombak yang menghantam ke pinggir pantai tidaklah terlalu deras. Berikutnya adalah hutan bakau. Hutan bakau yang baik dapat dijadikan sebagai pemecah ombak pula, sama seperti terumbu karang. Dan hutan bakau memiliki fungsi sebagai pencegah terjadinya abrasi. Namun, bila suatu ekosistem rusak, sangat banyak dampak negatifnya bagi manusia. Hal ini disebabkan oleh ulah-ulah manusia pula. Contohnya adalah banjir. Dampak kerusakan ekosistem akibat banjir dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak hanya menyebabkan terendamnya suatu tempat saja, tetapi banjir juga bisa menyebabkan banyak nyawa yang melayang karena arus yang deras. Banjir biasanya disebabkan oleh sampah yang menggunung di sungai, yang menjadikan aliran sungai tidak lancar. Banyaknya pemukiman di sekitar sungai yang menjadikan aliran sungai terhambat. Banjir juga bisa disebabkan oleh kurangnya daerah resapan air. Hal ini dikarenakan kurangnya tanaman-tanaman dan pohon-pohon yang seharusnya menyerap air, namun dialihfungsikan menjadi tempat pemukiman. Yang kedua, tanah longsor. Tanah longsor sering menimbulkan korban jiwa karena banyak pemukiman yang tertimpa batu-batuan dari lereng ataupun bukit.
Bencana ini juga sering terjadi tiba-tiba, terkadang membuat orang di sekitarnya saja tidak sadar yang akan terjadi tanah longsor. Adanya bencana tanah longsor ini dikarenakan dampak kerusakan alam akibat ulah manusia. Adanya penebangan pohon liar tanpa adanya reboisasi menjadikan adanya erosi. Bagaimana bisa begini? Biasanya lereng gunung ataupun pegunungan. Hal ini terjadi sama seperti banjir, karena kurangnya daerah resapan air ketika hujan, maka hujan tersebut akan terlalu banyak masuk ke tanah sehingga tanah akan menjadi lembek dan akan jatuh ke bawah. Ketiga, pencemaran. Yang keempat adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Riau tahun 2016 menyebabkan asap yang sampai ke negara Singapura. Kejadian yang menjadikan paru-paru dunia ini semakin lama semakin menipis. Tidak hanya itu, dampak dari kebakaran ini juga berimbas ke dampak kerusakan lingkungan terhadap keseimbangan alam. Habitat hewan liar yang berada di hutan juga semakin terancam. Tempat tinggal mereka yang selama ini dijaga sudah mulai banyak dirusak oleh manusia. Pembuatan pabrik yang membutuhkan lahan sampai membakar hutan sekarang juga masih banyak. Yang kelima adalah global warming. Adanya global warming atau pemanasan global sering dikaitkan dengan adanya efek rumah kaca. Nah, hal ini memang benar adanya. Suhu bumi yang semakin lama semakin naik. Adanya konsentrasi gas-gas tertentu yang menjadikan suhu semakin panas. Berbagai industri juga berperan dalam mensukseskan adanya kenaikan suhu. Selain adanya global warming, juga dikarenakan meningkatnya karbon dioksida, menipisnya oksigen, adanya penggunaan batu bara, penggundulan hutan, dan juga pembakaran hutan, ini menjadikan karbon dioksida semakin naik. Global warming juga dapat disebabkan oleh polusi-polusi kendaraan bermesin yang digunakan oleh manusia setiap harinya. Berikut adalah contoh rusaknya terumbu karang. Terumbu karang yang rusak akan memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Bagaimana tidak, terumbu karang yang menjadi tempat tinggal bagi hewan-hewan atau makhluk-makhluk di laut akan rusak, sehingga hewan-hewan tersebut tidak mempunyai tempat tinggal. Bayangkan saja jika ikan tidak mempunyai tempat tinggal akan berdampak buruk pada keseimbangan lingkungannya. Kemudian, jika terumbu karang rusak, maka tidak ada lagi hal yang dapat menahan lajunya ombak, sehingga ombak akan terasa lebih besar menghantam bibir pantai. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.